Salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita masih dengan ciri yang keempat dari ulama ul-akhirah, ayyakuna aktsaru ihtimamihim bi'ilmil batini wa muraqabatil qalbi. Ulama akhirah itu selalu fokus hidupnya mereka untuk menekuni ilmu batin dan bagaimana caranya mengawasi hati dan jiwa untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita membaca panjang sekali keterangan Imam Ali bin Abi Thalib mengenai ulama ul-akhirah yang keempat ini, sebagaimana yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali. Dan akhirnya di akhir dari maqalahnya Imam Ali bin Abi Thalib berharap, ya Allahumma hakadha yamutul ilmu idza mata hamiluhu. Ya, ilmu itu tentu akan mati dengan mati para pemikulnya, seperti yang Rasulullah katakan di dalam sebuah hadisnya, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min ibadihi walakin yantazi'ul ilma biqatil ulama. Allah tidak akan pernah menarik satu ilmu seketika dari satu umat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencopot ilmu dengan dimatikan ulama di tengah-tengah umat. Bal la takhlul ardu min qa'imin lillahi bihujjatin. Ya, beliau berharap bahwa di bumi ini selalu harus ada terutama ulama akhirah yang menegakkan hujjah-hujjahnya Allah kepada seluruh umat manusia. Meskipun kata Imam Ali bin Abi Thalib, ulaika humul aqalluna adadan, jumlah mereka tidak bisa diharap banyak. Makin dekat zaman dengan akhir, maka jumlah ulama ul akhirah itu makin sedikit.
meskipun jumlahnya sedikit, al-a'damuna qadran, ya, mereka punya derajat yang tinggi, yang agung di depan, di hadapan atau di dalam penilaian Allah. A'yunuhum mafqudatun, dan mereka jarang tampil di hadapan orang banyak. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudatun, meskipun selalu bayangan idealnya para ulama akhirah hadir di dalam kalbu kaum muslimin. Ya, tentu kita selalu mendamba-dambakan Bapak Ibu, ada di tengah-tengah kita ulama yang menjadi panutan dan juga teladan. Mereka lah yang membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk kepada umat, tempat umat menanyakan masalah duniawi maupun akhrawi, atau juga dia menjadi mediator dalam segala masalah ataupun sengketa yang dihadapi oleh masyarakat. Tentu sosok seperti ini Bapak Ibu selalu hadir, ya, di dalam kalbu kita. Maka betullah kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa anthaluhum fil qulubi mawjudatun, meskipun sedikit, tidak banyak, dan mereka juga jarang ada terlihat di pandangan mata kita, tetapi bayangan ulama akhirah ini selalu hadir di dalam kalbu setiap orang yang beriman. Ya, yahfadullahu ta'ala bihim hujajahu, dan Allah menjaga dengan mereka hujah-hujahnya kepada seluruh umat manusia, hatta yuwaddi'uha nadara'ahum, sehingga kemudian mereka menitipkan hujah-hujah Allah itu kepada generasi penerus mereka. Wa yuzarri'uha fi qulubi ashbahihim, dan kemudian ilmu akhirah itu ditanamkan di dalam kalbu orang-orang yang seperti mereka. Hajjama bihimul ilmu ala haqiqatil amri, yang mengajarkan ilmu dalam hakikat yang sesungguhnya. Ini yang terakhir, ya. Kita pada pertemuan yang lalu berhenti pada pembahasan ini. Sampai pada pertemuan yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya memberikan contoh bagaimana Umar bin Khattab mampu melihat semangat dari ajaran agama Allah di balik yang beliau membukukan kehalalan harta ghanimah, yang demi satu tujuan yang lebih besar, untuk menjaga keberlangsungan agama Islam sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fabashiru ruhal yakin, maka Bapak Ibu, hadirlah ruhul yakin di dalam diri mereka. Itu salah satu derajat yang paling tinggi, ya, di dalam ilmu tasawuf. Kedekatan kita kepada Allah itu harus dengan yakin, tapi yakin itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada yang disebut dengan ilmu yakin, ainul yakin, dan yang terakhir hakul yakin. Hakul yakin, itu yang terakhirnya. Fabashiru ruhal yakin, itu hadir keyakinan di dalam ruh mereka. Fastalanu mastaw'ara minhul mutarrifun, merasa ringan apa yang dianggap berat oleh orang-orang yang berlebihan. Jadi orang, Bapak Ibu, orang yang hidupnya biasa dengan kegelimangan harta, penuh dengan fasilitas, sedikit dapat ujian, merasa berat dalam kehidupannya. Tetapi para ulama usholihin ini, apa yang dianggap berat dalam kehidupan orang banyak, ringan dirasa sama dia. Kenapa? Ya tadi ada ilmu yakin pada dirinya, ada ainul yakin pada jiwa mereka, bahkan ada hakul yakin pada ruh dan jiwa mereka. Jadi apa yang dianggap berat sama orang banyak, tanda-tanda ulama akhirah itu, mereka menganggap itu kecil, ya. Jadi misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu, beliau atau juga bahkan gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, ditawari jabatan dan mau jadi qadil qudha, hakim agung.
Bahkan sampai beliau disiksa. Kalau kita kan menganggap itu penting segala-galanya. Ya, di zaman kita ini kalau nggak ada jabatan kayaknya nggak jadi orang lah kita. Ya, tetapi ulama dulu apa yang dianggap penting oleh kebanyakan orang itu dianggap sepele sama mereka. Bukan itu target hidupnya mereka. Target hidupnya mereka untuk bisa dekat dengan Allah, tidak peduli itu. Atau misalnya ada sebagian kita itu menganggap berat kalau harga diri kita diinjak-injak. Orang Aceh itu kan termasuk orang yang paling menjunjung harga diri. Ya, paling pantang kalau sudah direndahkan harga diri, Bapak Ibu. Tapi ulama akhirah itu tidak peduli. Walaupun orang menghina mereka, asal dengan hinaan itu membuat mereka dekat dengan Allah, itu mereka terima dengan ikhlas, terima dengan ridho. Cerita Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu, itu mungkin banyak dan sering kita dengar di dalam kitab-kitab sufi, ya. Beliau diundang di satu istana raja, sudah sampai kemudian diusir, udah kamu pulang, raja tidak butuh sama kamu, pulang. Sudah sampai ke rumah, diundang lagi, datang lagi, begitu terus 2-3 kali, Bapak Ibu. Kalau kita kabeh ya kabeh ma tenang, kan itu meremehkan sekali, merendahkan sekali berulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, tidak dihargai, dipermainkan, diundang kemudian diusir tanpa tahu apa maksud dibalik undangan. Tapi setiap kali diundang datang lagi. Nah, maka kemudian para pengawal istana pun kagum. Kenapa beliau tidak marah-marah? Tanyalah, wahai Imam, Anda kenapa diundang berulang kali tapi diremehkan dan diopeni, tapi Anda tetap datang ketika diundang? Nah, saya datang ke sini bukan karena raja, tapi karena perintah Allah. Kalau undang, Anda sanggup penuhi undangan itu. Jadi kalau kita merasa berat, Bapak Ibu, udah diundang sekali 2 kali nggak diopenin, ketiga kita tidak datang. Tapi orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu menganggap remeh apa yang dianggap berat, apa yang dianggap penting oleh banyak orang. Ya, kenapa? Karena ada ridho dari yang maha besar, dari yang maha kaya yang dia harapkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maka Imam Ali bin Abi Thalib berkata di dalam maqalahnya, fastalanu mastawra'ahu mutarrifun. Ciri-ciri ulama akhirah ini, mereka menganggap ringan apa yang dianggap berat oleh orang-orang mutarrifun, oleh orang yang berlebihan. Wa anisu bimastawhasha minhul ghafilun. Dan bahkan mereka senang sekali istighnas itu merasa nyaman. Maka Bapak Ibu kalau baca surat An-Nur, etika dan adab bertamu itu salah satunya fastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Maknanya hatta tastanisu itu apa? Timang-timang dulu, rasa-rasa dulu, mikir-mikir dulu. Kalau kiranya kita bertamu di waktu ini, nyaman gak tuan rumah? Itu makna istighnas. Jangan main silaturahim ke rumah orang jam 12 malam. Nah, itu orang gak benar itu. Walaupun kasih salam, assalamualaikum, tapi SOP yang pertama gak dia terapkan. Kata Allah, hatta tastanisu dulu, timang-timang dulu, apakah ini waktunya tepat, baru SOP yang kedua, waktu sallimu ala ahliha, ya. Maka ciri-ciri ulama akhirah berikutnya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa anisu bimastawhasha minhul ghafilun. Mereka merasa nikmat, merasa nyaman, merasa tentram terhadap apa yang dirasa membosankan oleh orang-orang yang lalai. Orang yang lalai itu paling bosan apa, Pak? Pergi ke masjid, ibadah, dengar pengajian, atau bahkan dengar khutbah. Banyak itu, Pak. Di zaman sekarang dengar khutbah sambil main HP, nggak tahan dia, Pak.
nggak tahan hanya untuk sekedar balas WA, padahal sebentar aja nggak lebih 30 menit itu kan. Tapi nggak tahan tangannya, harus pegang HP, bosan. Tapi bagi orang yang dekat dengan akhirat Pak, dia nyaman dengar khutbah. Nggak terasa waktu 40 menit sudah selesai khutbah Jumat, sudah selesai sholat Jumat. Orang yang lalai Bapak Ibu diajak sholat reda imamnya. Kalau diajak sama dia, hai, banyak-banyak hati. La ilaha illallah diblogger. Padahal yang ahlul bait nyediakan makan malam Pak. Sama dia nggak mikir itu doanya, mikir makan malam aja. Itu kan orang-orang lalai, nggak nyaman dia Pak, lama dalam keadaan ibadah itu kan. Diajak tarawih 1 juz nggak sanggup. Diajak sama dia baca qul huwallahu 30 kali, la ilaha illallah 100 kali nggak sanggup. Astagfirullahnya nggak usah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, astagfirullahaladzim yang pendek aja, versi pendek. Itu al-ghafilun Pak. Disuruh baca Al-Quran, jangankan ngomong 1 juz, 1 halaman aja udah memo, nggak enak lagi, udah mau pegang HP scroll TikTok. Itu ghafilun. Tapi apa yang dirasa membosankan oleh ghafilun itu, oleh orang soleh Pak, nyaman dia, tenang. 1 juz, alhamdulillah. Kalau bisa 1 juz lagi tambah, aja. Itu orang soleh itu. Ya, ikut sama dia, ngapa kan hati ke sama dia malam, ya kan? Maunya nambah lagi, beser juga 1000. Nah kalau kita kan orang-orang lalai semua Bapak Ibu, al-ghafilun ya. Nah ciri-ciri berikutnya dari mereka ulama ul-akhirah, wa anisu bimastauhasa minhul ghafilun. Mereka merasa nyaman apa yang dianggap membosankan oleh orang-orang lalai. Nah, itu ya. Yang pertama, fastalanu mastauhara minhul mutarrifun. Mereka ringan apa yang dianggap berat oleh orang yang hidupnya glamor, oleh orang yang hidupnya berlebihan. Nggak ada kasur, nggak nyenyak tidur. Kalau orang soleh itu melantai pun jadi, nggak macam-macam dia, nggak protes macam-macam. Nggak ada nasi goreng, nasi putih pakai telur pun jadi. Kalau orang yang hidupnya mewah, lupa. Nah, itu kan. Itu jadi yang pertama ya. Yang kedua, wa anisu bimastauhasa minhul ghafilun. Mereka merasa nyaman aja terhadap apa yang dianggap membosankan oleh orang-orang lalai. Ya, moga-moga Bapak Ibu kita masuk ya dalam kelompok orang-orang sholihin ini ya. Shahibud dunya bi abdanin arwahuha mu'allaqatun bil mahalil a'la. Mereka bersahabat dengan dunia ini dengan badannya mereka ya. Shahibud dunya, bersahabat terhadap dunia dengan badannya mereka. Wa arwahuha, adapun ruhnya mereka mu'allaqatun, selalu melekat bil mahalil a'la, dengan tempat yang tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah walaupun di dunia ya masih hidup, berinteraksi sosial dengan tetangga, dengan sesama manusia, menghadapi berbagai dinamika hidup, harus cari nafkah, harus kerja, harus banting tulang, tapi wa arwahuha mu'allaqatun bil mahalil a'la, ruh mereka selalu terikat. Tandanya apa? Dengan azan bergerak ke masjid ya, itu dia. Dengar orang zikir, ikut-ikut juga berzikir. Dengar orang salawat, tergerak mulutnya juga untuk ikut bersalawat pada Rasulullah ya. Dengar orang ngomongin atau ghibahin orang lain, menjauh. Nah, dia tidak mau dekat di situ. Ada majelis yang majelis ngajak buat dosa, dia tidak duduk di situ ya. Itu ciri-ciri orang soleh. Arwahnya itu melekat bil manahil a'la. Ulaika awliya'ullahi azza wa jalla min khalqihi. Mereka lah para wali-walinya Allah azza wa jalla min khalqihi, di kalangan para makhluk ciptaan Allah.
pemikul amanahnya Allah, ya, pemangku amanahnya Allah. Wa ummaluhu fi ardihi, mereka lah yang serius konsisten mengamalkan semua ajaran Allah. Wa du'a'u ila dini, dan selalu mereka mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri ulama akhirah ya. Summa baka, ya. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menangis terseduh-seduh wa qala wastashqahu ila ru'yatihi. Moga-moga sebelum saya mati saya bisa melihat ulama seperti itu ya. Ini juga menjadi harapan bagi kita semua tentunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dekat dengan orang-orang soleh seperti yang diceritakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tadi. Fahadha alladhi dzakarahu akhiran wa wasfu ulama'il akhirah. Dan seperti apa yang disebut oleh Imam Ali terakhir tadi, itulah sifat dari para ulama akhirah. Wa huwal ilmu alladhi yustafadu aktsaruhu minal amali wal mawatibati ala mujahadati. Ilmu yang mereka peroleh itu Bapak Ibu kebanyakannya dari amal yang mereka lakukan, bukan dari hasil belajar. Itu bedanya ulama syariat dengan ulama akhirah. Kalau ulama syariat itu nuntut ilmu berjenjang, capek-capek, letih, ya, ijtihad namanya. Kalau ulama akhirah itu lebih banyak ilmunya itu diperoleh insentif dari amalan yang dilakukan berulang-ulang kali. Maka disebut wa huwal ilmul ladzi yustafadu aktsaruhu minal amali. Itu ilmu yang mereka peroleh banyak, yang bahkan tidak diketahui oleh ulama syariat. Insentif dari amalan yang banyak sekali mereka lakukan. Wal muwatabati, al muwatabah itu rutin, ya, perbuatan rutin berulang-ulang ala mujahadati. Ya. Mujahadah itu olah spiritual. Tahajud tidak pernah tinggal, duha tidak pernah tinggal, tadarusan Al-Quran juga, zikir juga. Itu namanya mujahadah. Dan itulah apa yang dikatakan oleh Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kau bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari ilmu. Kata Nabi, man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu meskipun sedikit dia ketahui, tapi terus dia amalkan, tidak pernah merasakan bosan dalam mengamalkan ilmu itu, maka Allah akan memberikan dia insentif. Apa insentifnya? Allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada dia ilmu yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Itu kalau dalam tradisi ilmu tasawuf dinamakan dengan ilmu laduni. Doanya Nabiullah Musa itu kan setelah kagum belajar 6 tahun bersama dengan Khidir, kagumlah Musa dengan ilmu yang dimiliki oleh Khidir itu. Akhirnya Musa berdoa itu kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau bolak-balik lagi lah hati kami, udah lurus saja seperti ini, seperti sekarang. Itu makna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kepada kami petunjuk. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kami rahmat dari sisimu. Apa itu maksudnya? Ya tadi ilmu laduni yang diminta oleh Nabiullah Musa seperti gurunya Khidir. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu seperti itu biasanya diperoleh oleh orang yang rajin ibadah, taat, ya, amal soleh, nggak jahat sama orang, nggak ada penyakit hati, dengki, iri, nggak marah, nggak menyimpan dendam sama orang, mudah memaafkan, mudah menerima walaupun perlakuan orang
tidak menyenangkan kepada kita, nah itu biasanya duduk ilmu-ilmu laduni pada orang-orang seperti itu. Jadi bisa dipastikan Pak Max yang kita diskusi sebelumnya, kalau ada orang yang belajar tasawuf tapi masih suka marah-marah, itu tasawufnya sempalan. Itu disepakati oleh para ulama tasawuf semua, baik, tidak mungkin. Kalau orang yang sudah duduk ilmu laduni itu tidak boleh marah, karena dia tahu konsekuensinya berat. Ilmu yang sudah ditaruh sama Allah dalam jiwanya, kalau dia marah-marah, dengki, iri hati, dendam, kurang sabar, tidak ikhlas, tak pintar bersyukur, itu lama-kelamaan ilmu itu hilang itu. Suka pamer ria itu hilang itu. Ya, maka orang yang belajar atau dianugerahi ilmu laduni itu sama Allah tahu betul berat mikul ilmu itu. Tidak boleh duduk lagi sifat marah, dengki, iri hati itu pada diri mereka. Ya, nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mujahadah, ya kata kuncinya itu mujahadah, ya, olah spiritual, mujahadah itu ya, ketekunan dalam beribadah. Yang diharapkan oleh para ulama akhirah itu bukan karamah, ya, bukan ilmu itu sendiri, tapi istiqomah itu. Ya, istiqomah itulah yang capek sekali Bapak Ibu, sehingga ada ungkapan di kalangan para ulama tasawuf, al-istiqamatu khairun au afdalun min alfi karamah. Nah, kita sanggup beribadah istiqamah itu jauh lebih baik daripada kita punya 1000 karamah. Nah, tapi kan coba lihat Bapak Ibu, di akhir-akhir sekarang orang kalau sudah ngaji tasawuf pamer karamat. Padahal itu paling dijauhi oleh para ulama tasawuf, pamer karamat itu. Bisa pergi haji lewat gua 7, sholat Jumat, perginya lewat gua 7, baliknya asar. Nah, itu kan macam-macam cerita seperti itu. Padahal ulama akhirah itu tidak itu fokusnya. Fokus mereka itu istiqomah. Nah, bagaimana bisa istiqomah dalam mujahadah itu penting sekali dengan berbagai dinamika yang tentunya dihadapi sebagaimana manusia biasa pada umumnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya ya kita masuk kepada ciri berikutnya, tanda-tanda ulama akhirah yang berikutnya. Yang kelima, wa minha ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yakin. Mereka benar-benar fokus untuk memunculkan atau untuk memberdayakan inayah. Ya, inayah itu rasa minta tolong ya. Inayah itu ya manusia Bapak Ibu itu punya naluri. Dia itu kalau terjepit pasti minta tolong, ya, pasti dia minta bantu, dan itu pengenjetawahan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia ini kan nggak bisa sendiri, dia makhluk sosial. Kita Pak untuk membutuhkan, untuk mencukupi kebutuhan kita, butuh istri yang masak di rumah, ya, butuh pedagang yang jual baju sehingga kita bisa beli baju, ya. Nggak bisa kita buat baju sendiri, masak sendiri semuanya, bersawah, berkebun, nggak bisa kita Pak. Kita butuh orang lain. Nah itu lemahnya manusia, jadi dia membutuhkan banyak hal. Oleh sebab itu Pak, di dalam diri manusia itu, di alam bawah sadarnya ada keinginan untuk minta bantu sama orang. Nah, ulamaul akhirah ini fokus inayahnya itu bukan lagi pada manusia. Nah, dia sudah fokusnya sama Allah. Nah, ini makam yang lebih tinggi, ciri yang lebih spesifik daripada ciri yang kemarin. Kalau kita kan masih minta sesama manusia, nah maka Pak, kode etik Nabi orang-orang soleh berbeda dengan bahasa kita orang awam. Orang awam masih minta bantu sama-sama manusia masih oke. Tapi orang soleh itu, para nabi itu dianggap melanggar kode etik. Bapak Ibu cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam. Singkat cerita kan dia masuk penjara ya setelah terjadi drama dengan Zulaikha. Akhirnya Zulaikha kena fitnah, kena omongan lah, kena gosip. Satu kota Mesir waktu itu
menggosipin Zulaikha, ganggu, nakal sama berondong anak angkatnya sendiri kan gitu. Zulaikha marah, akhirnya Zulaikha buat arisan ibu-ibu di rumahnya, di istananya, undang ibu-ibu itu, dan semua dikasih kue, di depannya buah-buahan, ada pisau. Nabiullah Yusuf kan suruh lewat. Mereka kagum melihat kegantengan Yusuf. Pasti ini bapak-bapak berharap semoga saya Yusuf. Kagum dengan kegantengan Yusuf itu kan. Sampai-sampai mereka semua berkata, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini yang lewat di depan kami ini bukan manusia nih, malaikat ini. Kalau udah ibu-ibu ngomong itu kan gantengnya luar biasa itu kan. Faqatta'na aydiyahum, enggak terasa nyiris-nyiris tangan mereka itu kan. Kayaknya enggak ada ya laki-laki seganteng itu di zaman sekarang, sampai ibu-ibu paling keluar air liur lah paling. Enggak ada yang sampai potong tangannya sendiri. Akhirnya Yusuf untuk menghindari diri dari fitnah-fitnah itu, akhirnya dia berdoa sama Allah. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, kayaknya penjara lebih aman buat saya daripada saya digoda sama tante-tante genit ini. Akhirnya benar, terkabul doanya Yusuf, masuk penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, masuk bersama dengan Nabiullah Yusuf dalam satu bangsa, dalam satu sel itu dua anak muda yang bertemanlah. Sudah lama dalam penjara berteman. Satu hari, satu malam, dua anak muda ini mimpi. Mimpinya itu berhasil ditafsirkan dan benar tafsiran mimpi Yusuf itu. Amma ahadukuma, kalian yang mimpi makan anggur, fayasqi rabbahu khamra, kamu gak lama lagi akan bebas dan nanti akan jadi pembantu pelayan tuanmu yang menuangkan minuman anggur di cawan-cawan raja-raja Mesir. Sedangkan satu lagi, fayuslamu fatakulu tayul mirasi, kamu yang mimpi bawa roti dan roti kamu dipatok, roti di atas kepala dan roti itu dipatok sama burung, kamu gak lama lagi akan dieksekusi mati. Pengedar narkoba ini, gembong narkoba ini mau dieksekusi mati. Fayusrabu, kamu disalib, fatakulu tayru mirasi, dan kemudian bangkai jasadmu itu dimakan sama burung pemakan bangkai dari mulai kepala. Nabiullah Yusuf kemudian minta bantu. Karena ada orang dalam, ini pas kali ini ada orang dalam yang mau bebas, yang mau lepas, dan sebentar lagi dia jadi pelayannya raja, jadi orang dekat raja lah, tangan kanan raja. Uzkurni inda rabbik, tolong sebut-sebut nama saya ya, prestasi saya ini, kemampuan saya ini, tolong sebut-sebut, ceritakanlah saya sama Tuhanmu, semoga saya lepas besok dari penjara ini, sama-sama dapat remisi lah, dapat gerasi dari presiden. Jangan kamu aja bebas. Uzkurni inda rabbik. Allah murka dengan itu. Kenapa? Minta bantuan dengan sesama manusia. Ini Nabi Pak ya, kalau Bapak silakan minta. Ustaz doa lagi. Nah itu nggak apa-apa. Kita kan orang awam ini Pak, lugatul awam kita ini. Ini Nabi tidak boleh itu. Pantang itu Nabi. Mintanya cuma apa Allah Nabi itu. Aksesnya bisa langsung kan, Nabi bisa langsung sama Allah. Uzkurni inda rabbik, jangan lupa sebut-sebut saya sama rajamu itu. Fa'ansani syaitanu zikra rabbi fala bisa visi jadi gitu sini. Akhirnya setan membuat Allah perintah, tentu setan itu datang. Saudara teman satu sel dengan yang Yusuf itu udah bebas, sudah lupa. Ya biasalah Pak, manusia kalau udah enak lupa dia. Lupa dengan teman satu sel itu. Fala bisa visi jadi gitu sini. Maka mendekamlah Yusuf dalam sel itu seorang diri beberapa tahun lagi. Dalam tafsir mengatakan 7 tahun. 7 tahun itu tamat sekolah SD kita Pak. Kalau ngambil tamat S2 itu ya, S1 4 tahun, S2 4 tahun, bisa ambil S3 itu. Fala bisa visi jadi kita sini. Allah kurang berkenan. Maka Bapak Ibu ulama akhirah
syadidul inayahnya itu benar-benar fokus tempat mereka minta tolong itu Allah. Nah, jadi konsekuensi jadi orang soleh itu berat, le macam yang harus tak pedimang. Nah, orang soleh itu kan ya, nggak boleh sembarangan lagi. Ya, dia dikit melanggar kode etik, padahal kalau kita orang biasa nggak apa-apa. Nah, jadi ulama yang soleh benar-benar soleh itu berat sekali. Para nabi itu berat sekali. Dia punya kode etik yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Maka para ulama akhirat sebagai penerusnya para nabi, Bapak Ibu, sama seperti nabi dan rasul. Inayahnya mereka diletakkan keyakinannya hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud sama Imam Al-Ghazali dengan ciri ulama akhirat yang kelima, ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yakin. Jadi minta bantunya itu dengan dia perkuat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal yaqina, nah dalam ilmu tasawuf Bapak Ibu, yakin itu huwa ra'su maliddin. Modal utama di dalam agama itu yakin. Itu kan perintah Allah ya dalam Al-Qur'an. Akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Bapak Ibu sholat tidak yakin dan diterima. Ana inda dzanni rabbi, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya itu sangat tergantung bagaimana hambaku kepadaku. Kalau kita yakin sekali sama Allah, Allah lebih yakin lagi kepada kita. Setengah yakin, gitu juga Allah setengah juga sama kita. Yakin kita 24 karat, Allah 24 karat. Yakin kita cuma 5 karat, ya segitu juga takaran yakin Allah kepada kita. Nah maka dalam ilmu tasawuf Bapak Ibu, yakin itu tidak ada tawar-menawar. Itu segala-galanya. Fa innal yaqina huwa ra'su maliddin. Ya yakin itu modal utama di dalam agama, dalam ilmu tasawuf. Ya kalau dalam ilmu fikih kan ibadah itu yang penting rukun dan syarat, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau belajar sholat dengan ilmu fikih apa yang paling penting, yang nggak boleh tinggal? Syarat dan rukun kan? Sebelum sholat, taharah, nutup aurat, menghadap kiblat, ya kan? Itu syarat. Rukunnya apa misalnya? Ya, takbiratul ihram, niat dulu takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukun, sujud sampai salam. Itu yang harus dipenuhi ilmu fikih. Dalam tasawuf yakin yang paling harus. Ya, keyakinan itu yang paling harus. Bahkan keyakinan itu Pak, kalau dia sudah duduk dalam kita, itu melampaui batas-batasan rukun dan syarat yang ditentukan oleh para ulama fikih. Saya sering kasih contoh, misalnya Imam Ali bin Abi Thalib itu orang yang sholatnya paling yakin. Ya, sama seperti sahabat lain Umar bin Khattab Pak, pernah dalam satu perang Uhud, beliau kena tusuk senjata. Itu ditarik pisau belati dari badan beliau itu lagi sholat. Padahal darah ngalir itu najis apa enggak? Najis apa enggak Pak? Darah masfuhan itu najis. Seharusnya kalau darah yang mengalir itu kan batal sholat. Tapi ketika yakin mengalahkan batasan rukun dan syarat, mereka lanjut sholat. Imam Ali bin Abi Thalib lagi sholat subuh dibacok, tidak terasa. Ya, kenapa? Yakin sekali sholatnya itu diterima sama Allah. Bahkan gak terasa lagi kalau sudah berdarah, ya, sudah bercucuran darah. Badannya mereka itu sudah bercucuran darah, mereka gak terasa. Nah itu ilmu yakin. Ya, sehingga ulama tasawufnya, ada ulama tasawuf yang lain Pak, dibunuh ya, dengan ilmu yakin itu. Saya lupa namanya. Ada satu orang ulama tasawuf dibunuh karena pengaruh beliau itu dianggap akan membahayakan negara. Al-Haraj, ya, Husain Al-Haraj. Ya, beliau itu minta maaf sama yang membunuhnya. Itu sebab yakin kali dengan Allah. Itu dibunuh beliau. Kan orang yang dibunuh darahnya menciprat. Dia minta maaf sama Al-Ghazali, maaf. Gara-gara Anda musuh saya, baju Anda itu kotor dengan darah saya. Kayaknya lagi mana? Itu kan gimana itu Pak? Ya kalau kita kan nggak sampai lah, kita nggak akan sampai kayaknya dalam level kebaikan seperti mereka. Ditusuk dia minta maaf,
darah saya itu udah ngotori baju Anda itu. Itu karena yakin betul dia lakukan itu benar, ya, bukan suatu hal yang keliru. Nah, inilah makna dari sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqin al-iman kulluh. Yakin itu iman semuanya. Dan iman itu kan pondasinya yakin. Nah, jadi kalau kita tidak yakin, ya gimana kita mau ibadah ini itu, ya, sebelum yakin itu masuk ke dalam sanubari kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali, ya, pembahasan kita ini, bagaimana ya para ulama itu bisa sangat yakin dengan agama kita, ya, mereka tidak ada ragu sama sekali. Kalau kita kan kadang-kadang muncul lagi diuji dikit, ragu-ragu lagi. Seperti sebagian orang yang imannya rapuh itu saat dikepung kota Madinah itu, wazulzilu zilzalan syadida, apa nyutak habis dan nyawa, nggak percaya dia sama Rasulullah. Padahal Rasulullah masih ada di tengah mereka. Ya, nggak mungkin orang ngalahin Nabi Rasulullah selama Nabi itu ada di tengah mereka. Tapi orang seperti Abu Bakar, Umar percaya aja sama Nabi, yang nggak ragu sedikit pun sama Nabi. Bahkan kan ada itu sampai yang paling kacau itu, Pak, setelah perang Uhud, kacau sekali itu. Bencit kah Nabi, mesti kah Nabi panita lu nanya-nanya. Ada itu, Pak. Nah, maka sampai Allah turun ayat Al-Quran membela Rasulullah, intusi bekakarbon faqad masal qaumaka misluh. Kenapa hari ini kamu merendahkan Rasulullah gara-gara kamu kena musibah? Padahal sebelumnya kalian juga pernah menimpakan musibah kepada orang yang mengalahkan kalian hari ini. Sebelumnya kan Rasulullah yang menang, menimpakan musibah kepada orang Quraisy. Kenapa itu nggak dilihat? Kenapa yang hari ini aja yang dilihat? Yabsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itulah hari-hari yang kami putar, kami rotasi. Kadang-kadang kalian di atas, kadang-kadang di bawah. Kemarin perang Badar kalian di atas, hari ini perang Uhud kalian di bawah. Nah, itu ujian itu, Pak. Jadi jangankan kita, Pak, ya, sahabat di hidupnya masih hidup bersama dengan Nabi aja muncul ragu-ragu seperti itu. Sampai Allah turunin ayat Al-Quran itu. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamal ladzina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Turun ayat itu. Maka orang yang jiwanya besar itu, Bapak Ibu, dia tidak pernah putus semangat, selalu optimis. Saya baru baca buku sejarah Indonesia. Soekarno satu hari kalah waktu Indonesia berubah konstitusi dari Republik Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat, RIS namanya, ya, Republik Indonesia Serikat. Presiden waktu RIS itu tidak punya fungsi apa-apa kecuali hanya kepala negara. Kepala pemerintahannya diangkat Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri RIS itu Sultan Syahrir. Dalam pemilihan kalah Soekarno, Bapak Ibu, sama Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu usianya jauh di bawah Soekarno. Wartawan nanya sama Soekarno, Bung, panggilan kata Soekarno itu kan Bung. Bung, masa Anda kalah? Anda kan pimpinan revolusi. Itu kan Soekarno senang dia disebut sebagai pemimpin revolusi. Masa Anda kalah sama anak muda yang bernama Sultan Syahrir? Apa jawab Soekarno? Saya tidak patah. Saya tidak patah seperti kayu, tapi saya hanya melengkung sedikit seperti rotan. Rotan itu kan nggak patah dia hanya melengkung sedikit seperti rotan. Nah, maka Bapak Ibu, ini kelemahan kita manusia awam. Kita ini kan tidak dikasih lihat hikmah sama Allah. Kalau Nabi itu langsung tahu kenapa harus seperti ini, karena ada seperti itu di suatu hari nanti. Itu namanya membuat. Saya sering kasih contoh seperti nyasarnya Musa saat membawa 650 Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Musa itu sudah tahu jalan yang benar ke negeri Madian, ke negeri yang dijanjikan itu. Dia tahu karena sebelumnya Musa sudah ke negeri Madian. Tapi hari itu nyasar, tiba-tiba laut di depannya, Fir'aun di belakang.
Bani Israel dak dikduk. Qala Musa inna la mudrakun kabeh dan Musa. Kabeh orang ikut laut. Nabiullah Musa masih ngopi, masih merokok, bahasa kita, itu bahasa kita Pak, tapi nggak ada rokok. Qala kalla inna ma ya rabbi sayadin, tidak akan. Ini ada Allah bersama kita, nyantai. Kenapa itu Nabi nubuah Pak? Dia nampak itu apa maksud Allah di balik ini. Nah kalau kita nggak bisa seperti itu. Kita itu hikmah. Nah, hikmah itu ketahuannya sejalan dengan masa, butuh waktu. Setelah 10 tahun, unyo berondong bukan gagal ya Allah. Tujuannya ini. Maka Bapak Ibu kalau baca tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Gharaibul Quran, itu beliau bilang gini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi saat menafsirkan ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah mengubah kalian satu kaum kecuali kalian sendiri yang mengubah nasib kalian. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Sebenarnya Allah tak punya niat untuk mengubah akhir baik dari tujuan hidupmu, tetapi dia cuma memberi sedikit jalan yang berliku agar ada cerita di setiap perjuangan. Itu maknanya. Jadi sebenarnya Allah nggak punya niat apapun untuk mengubah baik kita, buruk kita, nggak, dibiarkan alam. Cuman dikasih jalan sedikit memutar, ada dinamika naik turun, supaya apa? Agar ada cerita di balik setiap perjuangan hidup kita. Akhirnya kan ceritanya jadi manis Pak. Oh, ini hikmah, itulah maknanya hikmah. Yuktil hikmata man yasha, orang yang sudah dikasih hikmah sama Allah, faqad utiya khairan katsira, diberikan banyak sekali anugerah sama Allah dibandingkan orang yang tidak bisa membaca hikmah. Jadi Bapak Ibu jangan sedih kalau dikasih ujian. Itu hanya untuk kita punya cerita ya di balik setiap perjuangan hidup kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.